Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita ini sudah ada makalah dari kelompok 9 KPI 3. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah referensi atau daftar pustaka. Langsung saja kita ke halaman paling terakhir, referensi. Di sini sudah saya beri tanda yang berwarna merah. Huruf Z pada penulisan daftar pustaka itu harusnya di paling belakang, D lebih dahulu daripada Z. Jadi pada daftar pustaka itu harusnya urut abjad. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, otomatis akan diurutkan sesuai abjad. Jika kalian menulis dengan manual, maka harus mengurutkan sendiri huruf A paling depan, huruf B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada penulisan daftar pustaka, baris yang menjorok sekolah tinggi ilmu dakwah ini, karena masuk baris kedua, dia harus menjorok. Kemudian ini juga harusnya menjorok. Ini menjorok. Ini menjorok. Penulisan daftar pustaka kebalikan dari paragraf biasa. Jika paragraf biasa itu yang menjorok pada baris pertama, pada daftar pustaka yang menjorok itu baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Secara umum, daftar pustaka sudah lumayan banyak. Maka selanjutnya kita lihat pada konten atau isi dari makalah ini. Langsung saja kita ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 2. Tujuan penulisan juga ada 2. Ini sudah tepat. Kita lihat pada rumusan masalah pertama, apa itu graduasi dakwah. Pada tujuan penulisan dicantumkan untuk mengetahui arti dan makna dari graduasi dalam berdakwah. Ini sudah sinkron. Jadi tujuan dari penulisan ini sudah sesuai dengan rumusan masalah yang pertama. Kita lihat pada rumusan masalah yang kedua. Bagaimana graduasi dalam berdakwah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tujuan penulisan dituliskan untuk mengenal dan mempelajari metode-metode yang dilakukan Rasulullah dalam berdakwah. Ini terlihat kurang sinkron. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tujuan penulisan yang kedua itu untuk mengetahui atau untuk memahami, untuk mempelajari tahapan-tahapan atau graduasi dalam berdakwah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baru sinkron. Jadi untuk pemakalah tolong direvisi pada tujuan penulisan yang kedua. Lanjut ke pembahasan. Tadarruj. Ini transliterasi. Maka seharusnya karena transliterasi harus ditulis miring. Tadarruj terdiri dari 3 suku kata yang dibaca dengan 2 bentuk daraja, darija. Menurut Az-Zubaydi, pengarang kamus Tajul Arush min Jawahirul Qamus, apabila dibaca dengan fathah daraja maka artinya berjalan dengan perlahan-lahan, seraya merayap atau merangkak karena lemahnya. Jadi ini secara bahasa. Kalau dibaca kasroh darija artinya berjalan tetap pada jalan yang jelas.
Dengan pendekatan kebahasaan, sebagaimana telah dikemukakan, terlihat bahwa kata tadarruj tidak terlepas dari dua makna pokok, artinya gerakan seperti berjalan dan adanya keberlangsungan. Nah, baik. Jadi pembahasan pada makalah ini cukup bagus, dimulai dari definisi. Definisi dimulai dari secara bahasa, secara etimologi, baru nanti secara istilah atau terminologi. Nah, memang cara membahas definisi seharusnya seperti itu. Gradual dalam bahasa Inggris berarti juga ini penjelasan dalam bahasa Inggris, penjelasan dalam bahasa Indonesia. Metode Rasulullah dalam berdakwah: sembunyi-sembunyi, terang-terangan, politik pemerintah, surat menyurat, peperangan, pendidikan, pengajaran. Jadi tujuan kenapa tema ini dibahas, supaya kita memahami dalam berdakwah itu memang ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa ada orang atau teman kita misalnya mu'allaf masuk Islam, kemudian kita jejeli, kita ajarkan langsung dari A sampai Z dalam waktu 1 hari. Tidak seperti itu. Itu butuh proses, butuh tahapan-tahapan. Umat pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dengan umat Islamnya, ketika kitab itu diturunkan dengan syariat yang langsung, tidak bertahap, tidak tadarruj, akhirnya umat tersebut menolak, merasa terlalu berat untuk menjadi penganut ajaran Islam, atau zaman dahulu itu agama tauhid namanya, sehingga terjadi penolakan. Berbeda ketika zaman Rasulullah SAW, syariat turun bertahap, sehingga para sahabat mudah untuk mencerna, mudah untuk memahami, mudah untuk mengamalkan, dan mudah untuk menghafal. Sehingga hufat atau para penghafal Quran pada zaman Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali. Berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, karena langsung turunnya daf'ah wahidah seketika itu juga, maka tidak banyak yang mau menghafal, susah untuk menghafal. Itulah hikmah kenapa dakwah itu perlu tadarruj, perlu tahapan-tahapan. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Hal tersebut bertujuan untuk apa? Supaya kaum kafir Quraisy tidak kaget, supaya orang-orang itu tidak kaget dengan agama Islam sehingga menolak. Ketika pada zaman tersebut seseorang menggunakan akal sehatnya, tentu pasti akan menerima agama Islam. Orang-orang jahiliyah ketika memiliki anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, itu secara akal, secara nalar itu sudah tidak manusiawi. Berbeda dengan ajaran Islam yang sangat memuliakan perempuan. Itu pada awal dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Hal ini berlangsung selama 10 tahun lamanya di Mekah. Kemudian setelah 13 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Jika kita lihat, kita perhatikan ayat-ayat yang turun atau hadis Rasulullah SAW ketika di Mekah itu kebanyakan berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah. Sedangkan ketika di Madinah itu kebanyakan sudah masuk ke ranah hukum, hukum keluarga, hukum jinayah pidana, kemudian faraid, ilmu waris, dan seterusnya. Maka umat Islam ketika sudah memiliki pemerintahan Islam di Madinah, mudah untuk menerima itu. Puasa Ramadan
itu baru disyariatkan ketika setelah hijrah ke Madinah tahun 2 Hijriah. Tidak ketika di Mekah. Selama 13 tahun belum ada puasa Ramadan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Puasa pun ada tahapan-tahapannya. Ketika di Mekah itu yang diwajibkan itu puasa Asyura 10 Muharram. Karena pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun puasa ketika 10 Muharram. Nah, baru ketika di Madinah, kewajiban puasa itu puasa Ramadan selama sebulan penuh baru disyariatkan. Jadi tahapan-tahapan. Pada makalah ini saya belum menemukan banyak hadis, jadi tolong ditambah untuk hadis-hadisnya, karena ini mata kuliah hadis-hadis dakwah, bukan ilmu dakwah. Kalau ilmu dakwah mungkin ya memang definisi, kemudian pembagian, metode, itu ilmu dakwah. Karena ini mata kuliah hadis-hadis dakwah, maka perbanyak hadisnya. Ini saya melihat ada ayat Al-Quran, tapi saya belum menemukan hadis Nabi. Mungkin di pembahasan setelahnya ya. Ini saya cek dulu dari footnote. Ya belum menemukan. Tapi insya Allah saya akan menemukan di halaman setelahnya. Saya husnudzon saja. Surat Rasulullah kepada Kaisar Najasyi. Nah, jadi di antara dakwah Rasulullah itu yaitu dengan mengirim surat. Mengirim surat kepada raja-raja untuk masuk Islam. Najasyi, kemudian Kaisar Heraklius. Heraklius ini orang-orang Romawi. Nah, ini saya menemukan Imam Muslim footnote 14. Dengan begitu surat ini disampaikan 1 tahun setelah Rasulullah bersama kaum muslimin di Madinah menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Kemudian footnote nomor 15. Heraklius membenarkan semua ungkapan yang dituliskan dalam surat itu, tapi bunyi hadisnya saya belum menemukan. Kalau perlu masukkan teks hadisnya, karena memang di dalam Sahih Muslim itu, Sahih Bukhari juga ada penjelasan tentang dakwah Rasulullah, banyak bahkan. Ada Kisra, yaitu Kaisar Persia, menyobek-nyobek atau meropek-ropek surat Rasulullah. Ini hadisnya. Semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaannya. Akhirnya terbukti kerajaan Persia hancur sepeninggal Rasulullah SAW ketika zaman Umar bin Khattab. Ini teks hadisnya, kalau perlu ada Arabnya dimasukkan. Jadi saya baru menemukan satu teks hadis. Meskipun sebenarnya di footnote-nya itu ada Imam Muslim, Mubarakfuri ini, Tuhfatul Ahwadi itu harusnya juga ada teks Arabnya. Tuhfatul Ahwadi itu syarah atau penjelas dari Sunan Tirmidzi. Kemudian ini saya lihat ada footnote nomor 19, Muqawqis. Ini hanya penjelasan saja, footnote-nya di sini. Jadi sebenarnya ini ada hadisnya. Tolong dicantumkan hadisnya untuk pemakalah kelompok 9. Metode dakwah pada masa kini. Saya ingin melihat hadisnya. Saya mencari hadisnya ke bawah, apakah ada. Sampai penutup belum saya temukan. Jadi saya baru menemukan satu hadis. Tolong diperbanyak hadisnya karena ini mata kuliah hadis-hadis dakwah. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menampilkan link untuk tugas. Jadi kalian untuk tugasnya silahkan buka browser kalian, ketikkan s.id pttpn s.id/pttpn. Silahkan ketikkan di situ.
Kembali lagi, penutup. Pada penutup ini seharusnya penutup itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah itu ada 2, maka penutup juga ada 2 poin. Tadi rumusan masalah pertama itu tentang tadarruj. Nah, di sini belum ada penjelasan tentang tadarruj, itu yang pertama, belum terjawab. Kemudian kedua, bagaimana graduasi dalam dakwah Rasulullah SAW. Nah, itu poinnya harus jelas, poin 1 dan poin 2. Nah, ini perlu direvisi oleh presentator kelompok 9. Kemudian sudah selesai, kembali ke daftar pustaka. Jadi beberapa poin atau catatan dari makalah ini. Pertama, untuk hadis masih sangat sedikit sekali, tolong ditambah hadis-hadisnya. Walaupun kalian tidak menemukan di dalam buku ataupun jurnal, kalian bisa langsung mengambil dari kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, itu juga sudah banyak terjemahannya. Kalau perlu, gunakan aplikasi Tahrij yang kemarin kita bahas pada metode Tahrij, itu sudah ada bab-babnya, bab tentang surat Rasulullah kepada raja-raja, itu sudah ada lengkap di situ. Karena itu buku-buku hadisnya tidak hanya 1 tapi lebih dari 9 bahkan. Yang kedua, pada tujuan penelitian tadi poin nomor 2 tidak pas, sehingga perlu direvisi. Kemudian yang ketiga, penulisan daftar pustaka masih kurang pas. Yang menjorok itu baris kedua dan ketiga belum dilakukan oleh presentator ini. Kemudian dari penulisan footnote dan daftar pustaka itu masih banyak yang kurang pas. Contoh ini, mengambil kutipan dari DM Abzar, footnote jurnal tidak seperti ini. Jadi penulis dulu, kemudian judulnya, kemudian jurnalnya ditulis miring, volume, nomor, baru halaman. Nah, itu harusnya penulisan footnote. Jadi masih perlu dicek lagi dari awal sampai terakhir. Tapi masih ada kesempatan untuk merevisi. Secara umum ya nggak jelek-jelek amat, cukup bagus. Tadi saya lihat juga di pengertian itu definisi sudah memulai dengan definisi secara bahasa, baik itu dalam kamus berbahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, itu sudah bagus. Hanya saja perlu dilengkapi lagi dengan ditambah banyak hadis-hadis, karena kita pada mata kuliah hadis-hadis dakwah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.